Halo friend, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Udi. Kali ini kita belajar materi TPS ya, yang sangat penting yaitu bilangan bulat, materi dasar banget nih. Ya, kalian harus bisa agar materi selanjutnya lebih lancar, oke? Oke, kita lihat yang pertama kita akan mempelajari operasi bilangan bulat ya, yaitu yang A, operasi penjumlahan dan pengurangan ya untuk bilangan bulat. Nah, untuk operasi ini ada catatan penting nih ya. Oke, yang pertama kita lihat nih, kalau ada, cara menjumlahkan ya, 2 bilangan bulat berbeda tanda nih ya. Jadi berbeda tanda di sini. Nah, dengan cara bagaimana nih? Yang pertama, kita cari selisih kedua bilangan tersebut ya. Kita cari selisih kedua bilangan tersebut, lalu tandanya mengikuti bilangan yang lebih besar nih ya, tandanya mengikuti bilangan yang lebih besar. Nah oke, kalian tahu nggak artinya selisih itu adalah ya bilangan yang besar dikurang bilangan yang kecil. Nah seperti itu ya, jadi kalau ada berbeda tanda, kita cari selisihnya terlebih dahulu, lalu tandanya mengikuti yang lebih besar. Oke, ingat selisih adalah bilangan yang besar dikurang bilangan yang kecil. Oke, kita, contoh terlebih dahulu ya. Kita ambil, sebelum contoh kita ambil yang sederhana dulu deh. Kita ambil penjumlahan misalkan nih bilangan, positif ya. Nah, kalau ditambah sama bilangan positif, udah pasti hasilnya pasti positif ya, pasti positif. Nah, begitu juga kalau ini positif ya. Nah, begitu juga kalau bilangan negatif gitu ya, negatif ditambah sama bilangan negatif. Nah, ini udah pasti hasilnya negatif nih, teman-teman. Oke, friend. Nah, seperti itu. Jadi, ini jangan sampai lupa nih, ya. Saya kotakin dulu. Nah, jadi kalau positif positif, hasilnya positif. Kalau negatif tambah negatif, hasilnya negatif. Nah, sederhana aja. Kita ambil contoh yang sederhana ya. Contoh soal. Nah, kita ambil contoh yang pertama sederhana deh. Misalkan 24 ya positif 24 ditambah sama positif 15. Nah, ini langsung aja ditambah ya. 5 tambah 4 ya, satuan dengan satuan 9. Lalu 2 tambah 1 ya, puluhan dengan puluhan hasilnya 3. Berarti hasilnya 39 teman-teman ya. Jadi positif tambah positif hasilnya positif. Nah, sekarang kalau misalkan bilangan negatif nih teman-teman. Nah, misalkan negatif 32. Nah, ditambah sama negatif 14 misalkan. Nah, jadi negatif tambah negatif pasti hasilnya negatif nih teman-teman. Nah, tinggal kita jumlah aja 2 tambah 4 6. 3 tambah 1 berarti 4. Nah, hasilnya negatif 46. Nah, itu kalau bilangannya tandanya sama ya, sama-sama positif, sama-sama negatif. Oke. Nah, sekarang kalau kita ambil yang berbeda tanda nih sekarang nih ya. Tadi kita contoh yang ketiga ya. Kita ambil di sini deh gitu. Nah, contoh yang ketiga kita ambil misalkan berapa ya? 25 deh. Nah, ditambah sama negatif 13 gitu ya. Nah, ini kan berbeda tanda nih teman-teman. Nah, kalau seperti ini kita langsung aja cari selisihnya nih ya. Berarti kalau selisih yang besar dikurang yang kecil gitu. Nah, kalau kita lihat ya, tandanya mengikuti bilangan yang lebih besar yaitu bilangan positif 25 ya. Karena ini lebih kecil nih negatifnya gitu. Nah, maka hasilnya pasti bilangan positif gitu. Nah, langsung deh kita kurang deh ya. 25 dikurang 13 saya rasa bisa ya, jadinya hasilnya positif 12. Nah, seperti itu. Kita contoh yang keempat, kalau misalkan eh, saya ambil negatif 98 misalkan.
Nah, ditambah sama 54. Nah, kalau seperti ini, langkah pertama kita cari selisihnya terlebih dahulu nih teman-teman, ya. Berarti yang besar 98 dikurang 54. Nah, tandanya mengikuti bilangan yang lebih besar. Nah, kalau kita lihat nih 98 sama 54 gedean 98. Nah, karena 98 adalah bilangan negatif, maka hasilnya negatif, teman-teman. Nah, oke, langsung aja nih kita kurangkan nih 8 dikurang 4 berarti 4. 9 dikurang 5 berarti berapa? 4 juga ya. Nah, hasilnya negatif 44. Nah, seperti itu teman-teman, ya. Nah, jadi kalau ada berbeda tanda, kita cari selisihnya terlebih dahulu, lalu bilangannya mengikuti bilangan yang lebih besar. Oke? Oke, friend. Tadi kita sudah belajar operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, sekarang yang B kita belajar operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat ya. Nah, kalau operasi perkalian atau pembagian gitu ya. Nah, jadi misalkan nih ada eh, positif ya, bilangan positif dikali gitu ya sama bilangan positif. Nah, maka hasilnya pasti positif. Nah, sekarang kalau misalkan bilangan negatif dikali sama bilangan negatif. Nah, negatif kali negatif hasilnya negatif, teman-teman. Lalu kalau misalkan bilangan positif, nah dikali sama bilangan negatif. Nah, hasilnya pasti ini positif ya, sorry. Nah, ini pasti hasilnya negatif nih, teman-teman. Lalu kalau negatif dikali sama bilangan positif, pasti hasilnya negatif. Nah, ini nih teman-teman yang kalian harus pahami nih ya, jangan sampai kebolak-balik. Jadi intinya kalau kita lihat gitu ya, kalau bilangannya bertanda sama, hasilnya pasti positif, teman-teman. Ya. Jadi kalau positif kali positif, tandanya sama, hasilnya positif. Negatif dikali negatif, nah sama-sama negatif, hasilnya pasti positif. Nah, kalau berbeda tanda, kalau kita kali gitu ya. Nah, ini kan positif dikali negatif gitu ya, atau negatif dikali positif. Kedua-duanya hasilnya negatif ya. Kalau berbeda tanda, ingat hasil perkaliannya adalah negatif. Nah, begitu juga untuk pembagian nih teman-teman. Jadi ini bisa perkalian atau pembagian ya. Nah, gitu. Jadi begitu juga kalau dibagi ya sama tanda hasilnya positif. Kalau berbeda tanda kalau dibagi, nah hasilnya adalah negatif. Ya, intinya seperti itu teman-teman. Kita langsung ke contoh soal ya. Jadi kita langsung ke contoh soal nih gitu ya. Ke contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama nih teman-teman. Nah, misalkan kita ambil berapa ya? Yang gampang aja ya. Misalkan 11 deh. Nah, ini kita kali sama berapa nih enakan? 27. Nah, 27. Gimana nih? Nah, maka ini kan positif, ini juga positif ya, maka hasilnya positif. Nah, kalau dikali dengan 11 ya, ini cara gampangnya 7-nya taruh di belakang gitu. Lalu tengah-tengahnya ini dijumlah ya, 2 ditambah 7 adalah 9. Lalu 2-nya ini taruh paling depan. Nah, hasilnya ini nih teman-teman, 297. Oke. Nah, sekarang kalau kita contoh lagi bilangan negatif dengan negatif. Nah, misalkan negatif 3. Nah, dikali sama negatif 15 gitu. Nah, negatif dikali negatif hasilnya adalah positif ya tadi gitu. Nah, udah langsung 3 dikali 15. Nah, nanti didapat positif 45. Oke. Nah, kita contoh lagi nih teman-teman. Contoh yang ketiga ya. Misalkan 4. Nah, dikali sama negatif 10 gitu. Nah, ini kan yang satu positif, yang satu negatif. Nah, kalau berbeda tanda hasilnya adalah negatif. Nah, udah langsung kita kali. 4 kali 10 adalah negatif 40.
20. Nah, seperti itu teman-teman. Kita contoh lagi ya biar makin bisa nih ya. Kita contoh yang keempat. Nah, misalkan eh negatif berapa nih enakan ya? Negatif 12 deh. Nah, kita kali dengan positif 6. Nah, kita lihat di sini ini bilangan negatif dikali positif, maka hasilnya negatif. Oke, langsung aja. Kita kali 6 kali 2, 12 ya. Simpan 1. 6 kali 1, 6. Ditambah 1 tadi yang disimpan jadi 72. Negatif 72. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang gimana nih kalau angkanya besar? Nah, kita hitung manual aja sebenarnya kalau angka besar ya. Kita coret-coretan. Jadi, kita ambil ya angka-angka yang besar sekarang. Kita contoh, misalkan nomor 5. Misalkan negatif berapa nih? 21. Nah, dikali sama positif 13. Nah, ini hasilnya berapa nih teman-teman? Nah, kalau seperti ini kan angkanya agak besar nih. Kita kali aja pelan-pelan. 21 dikali 13. Nah, kita satu-satu ya. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. Titikin dulu. Lalu 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. Nah, oke langsung aja kita jumlah. Berarti ini 3, 7, 2. Nah, kita dapat hasilnya adalah 273. Tapi karena di sini negatif dikali positif, maka hasilnya negatif. Nah, seperti itu teman-teman ya. Semoga paham ya. Jangan sampai lupa nih yang dikurungin ini. Oke? Oke, friend, kita lanjut lagi ke yang C ya, yaitu operasi campuran bilangan bulat nih ya. Nah, jadi nanti ada operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Oke. Nah, untuk operasi campuran ini ada beberapa peraturan yang harus kalian pahami nih. Oke, kita langsung aja. Nah, ini nih ya. Jadi, kalau kita lihat urutannya ya, pengerjaan hitung dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu ya. Jadi yang kita dahulukan tanda kurung terlebih dahulu nih gitu. Lalu perkalian dan pembagian harus didahulukan daripada penjumlahan dan pengurangan nih. Jadi kita dahulukan nih perkalian dan pembagian ya dibandingkan dengan penjumlahan atau pengurangan. Lalu yang ketiga, perkalian dan pembagian sama nih tingkatannya ya, tingkatannya sama nih ya. Jadi kalau sama, maka pengerjaannya dimulai dari kiri nih teman-teman. Oke. Nah, begitu juga untuk penjumlahan dan pengurangan nih. Kalau ya ada penjumlahan dan pengurangan, tingkatannya juga sama. Nah, kalau sama maka kita mulai dari yang kiri. Nah, begitu teman-teman urutannya. Oke, kita langsung aja nih ke contoh soal agar lebih memahami. Oke, kita ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama nih teman-teman. Oke, soalnya seperti ini teman-teman. Nah, ini udah saya siapkan seperti ini soalnya. Oke, kita langsung aja ya. Nah, jadi urutannya kita kerjakan dulu yang di dalam kurungnya ini dengan yang ini nih teman-teman ya. Jadi 28-nya tetap. Nah, kita jumlahkan nih. 5 tambah 4 berarti 9. 7 tambah 6 berapa tuh? 13 ya. 13 simpan 1. Ini jadi 9 ditambah 3 berarti 12. Nah, simpan 1 ditambah 2 berarti 3. Nah, dapat deh tuh 3239. Nah, nanti dibagi. Ini tinggal dikurang lagi nih ya, yang dalam kurung dulu. Nah, 6 dikurang 2 ya, berarti berapa? 4. Lalu 5 dikurang 4 berapa tuh? 1 ya. Nah, 7 dikurang 7 0. 9 dikurang 9 0 juga. Oke, seperti ini berarti. Nah, sekarang ada perkalian sama pembagian doang nih. Nah, ini tadi
Kalau perkalian dan pembagiannya, itu ya, ingat sama tingkatannya. Nah, maka urutan pengerjaannya dimulai dari yang kiri nih, teman-teman. Oke, berarti kita kali dulu nih 28 dikali 3.239. Nah, berapa nih? Nah, kalau ini kan banyak nih. Kita cara bersusun aja ya ke bawah. Nah, kita coret-coret dulu 3.239 dikali 28. Nah, ini kita kali 8 kali 9 berapa? Ya, betul, 72. Simpan 7 ya. 8 kali 3 adalah 24 ditambah 7 berarti 31 ya. Nah, simpan 3. 8 kali 2 adalah 16 ditambah 3 berarti 19 nih, teman-teman. Lalu 8 dikali 3 ya jadinya adalah 24 ditambah 1 berarti 25 nih. Nah, oke. Titikin dulu. Kita langsung ya 2 dikali ini semuanya 2 kali 9 dulu. 18 simpan 1 ya. Lalu 2 kali 3 6 ditambah 1 berarti 7. 2 kali 2 4. 2 kali 3 adalah 6. Nah, ini tinggal kita jumlah. Berarti 2 9 16 simpan 1. Ini 6 tambah 4 10 simpan 1. Nah, ini jadi 3 ya, 1 tambah 2 3 tambah 6 berarti 9. Nah, didapat ini nih, teman-teman. Yaitu 90.692. Nah, tinggal kita bagi dengan 14 nih, teman-teman. Nah, agak gede juga ya, nggak apa-apa. Berarti langsung aja kita bagi nih dengan cara bersusun kembali. Nah, ini ya, kita tulis dulu. Nah, nanti kita bagi dengan 14 nih, teman-teman. Oke, 14 dikali berapa yang mendekati 90 ya. Nah, kita kali berapa misalkan? Enakan kalau dikali 5 ini pas banget nih 90 ya. Enggak deh. Kalau dikali 5 70 ya. Nah, berarti masih bisa lagi 84 ya. Berarti dikali 6 nih. Dikali 6 ya, 6 kali 4 kan 24 nih. Ya, 6 kali 1 6, tapi disimpan 2 ya. Jadi ditambah 2 jadinya 84. Nah, ini kita kurangin. Nih jadinya 90 dikurang 84 6 ya. Nah, ini turun 6-nya. Sekarang 66. Nah, 14 dikali berapa nih? Kalau dikali 5 tadi 70. Nah, kita kali 4 berarti ya. Kita kali 4 berarti 4 kali 4 16. Simpan 1, 4 kali 1 4 ditambah 1 56. Nah, ini kita kurang. Ini 0, ini 1 ya. 9-nya turun. Nah, ini agak kita turunin dikit ya, nggak apa-apa. Nah, oke, sekarang 14 kita kali berapa nih? Tadi kalau dikali 6 aja 84 ya. Kalau kita tambah 14 lagi 98. Nah, 98 kalau ditambah 10 aja 108 ya. Wah, udah nggak bisa. Berarti kita kali berapa jadinya? Kita kali 7 ya. Nah, kita kali 7. 7 kali 4 adalah berapa tadi? 28. Nah, simpan 2, 7 kali 1 7 ya. Nah, ditambah 2 berarti 98. Nah, ini kita kurangin, ini 1. Nah, langsung aja ya, ini 10 dikurang 9 berarti 1 juga. Nah, 2-nya turun nih, 2-nya turun. Oke. Nah, kayaknya sih kita kali 8 ya. Nah, 8 kali 4 kan 32. Simpan 3, 8 kali 1 8 tambah 3 berarti 11. Nah, pas nih kalau kita kurangkan 0. Nah, maka hasilnya adalah ya ini, teman-teman ya, hasilnya nih. Nah, yaitu 6.478. Nah, ini teman-teman hasilnya. Oke, itu contoh yang pertama. Kita lanjut ke contoh yang kedua deh ya. Nah, ini saya agak kebawain dikit. Nah, contoh yang kedua misalkan di sini deh ya, teman-teman. Oke, teman-teman, soal yang kedua seperti ini nih, teman-teman. Ya, hasil dari ini berapa nih? Oke, kita langsung aja ya, kita dahulukan yang di dalam kurung ya. Jadi kalau kita lihat ini dulu nih. Nah, kalian masih ingat ya? Kalau di sini penjumlahan yang berbeda tanda, kita cari selisihnya terlebih dahulu ya. Jadi 8 dikurang 5 berapa?
Iya betul, 3. Nah, sekarang kita lihat nih, tandanya mengikuti yang lebih besar. Nah, kan ini 8 sama 5 ya, lebih besar 8. Nah, maka tandanya mengikuti yang negatif ya berarti. Nah, maka hasilnya adalah negatif 3. Oke, kita kali. Sekarang ini ada dalam kurung yang di sini dulu ya. Nah, ini kita kurangkan nih yang ini dulu nih ya. 36-nya tetap. Ya, 36-nya tetap. Nah, nanti tinggal dibagi hasil pengurangannya. Oke, eh kita lihat nih tandanya berbeda ya, yang satu eh positif, ini yang satu negatif. Nah, ini sebenarnya bisa kita tulis seperti ini maksudnya, yaitu 6 ditambah negatif 9. Nah, bisa juga kita tulis seperti ini ya. Nah, artinya kan penjumlahan yang berbeda tanda, kita cari selisihnya terlebih dahulu. 9 dikurang 6 ya. Jadinya berapa tuh? 9 dikurang 6 jadinya 3. Nah, sekarang kita lihat ya, tandanya mengikuti yang lebih besar. Oke. Nah, kalau tandanya mengikuti yang lebih besar, kita lihat nih, lebih besar 9 daripada 6. Nah, maka tandanya mengikuti yang negatif. Nah, maka nih hasilnya adalah negatif 3. Oke. Nah, sekarang ini tetap dulu, ingat ya, kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. Nah, berarti 36 dibagi sama negatif 3 nih. Nah, karena positif dibagi negatif, yang ingat kalau berbeda tanda, pembagian atau perkalian, ya hasilnya adalah negatif. Nah, maka hasilnya adalah negatif berapa nih? 36 dibagi 3. Saya rasa kalian bisa ya. 36 dibagi 3 adalah 12 ya. Nah, maka hasilnya negatif 12. Oke. Nah, sekarang kita kali nih ya, negatif dikali negatif pasti hasilnya bilangan positif ya. Ingat kalau bertanda sama, hasil perkaliannya adalah positif. Oke. Nah, maka 3 dikali 12 langsung aja deh. Berarti adalah positif 36. Nah, ini teman-teman hasilnya. Oke, kita contoh lagi yang ketiga deh biar kalian makin paham ya, teman-teman. Oke, kita contoh yang ketiga. Nah, oke, untuk contoh yang ketiga soalnya seperti ini nih teman-teman ya. Oke, kita langsung aja hasilnya berapa ya. Kita ingat ya, langkah-langkahnya kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung teman-teman. Ya, ini dulu nih. Berarti ini 13 ya tetap dikali. Nah, sekarang positif dibagi sama negatif nih teman-teman. Maka hasilnya adalah negatif. Oke. 140 dibagi 7 adalah 20 ya teman-teman. Nah, sekarang dikurang sama min 2 dikali 19. Kita tulis dulu deh. Oke, sekarang ada perkalian, pengurangan, sama perkalian. Nah, kita kerjakan dulu yang perkalian dulu ya teman-teman. Nah, jadi ini tingkatannya lebih besar daripada pengurangan. Oke, kita kali deh ya. Positif dikali negatif nih teman-teman, maka hasilnya negatif. Nah, kalau ada perkalian seperti ini 13 dikali 20, nolnya kita biarkan terlebih dahulu ya. Kita kali dulu deh. 13 dikali 2 yaitu 26. Nah, nolnya tinggal ditambahin aja nih teman-teman. Oke, sekarang dikurang. Nah, ini negatif dikali sama positif. Nah, maka hasilnya adalah negatif ya teman-teman. Nah, sekarang kita kali nih 19 dikali 2 ya. 2 kali 9 adalah 18, simpan 1. Lalu 2 kali 2 adalah 2, ditambah 1 ya tadi yang disimpan jadi negatif 38. Oke. Nah, ini tetap ya negatif 260. Nah, ini teman-teman ya harus ingat nih kalau ada operasi negatif ya dengan ketemu bilangan negatif. Nah, kalau ada seperti ini ya tandanya berubah jadi operasi penjumlahan. Nah, ya atau negatif ketemu negatif jadinya positif seperti itu. Nah, ini jadinya 38. Oke. Nah, oke ini kita kebawain dulu sedikit ya. Nah, maka kalau ada seperti ini ya, ini kan penjumlahan bilangan yang berbeda tanda ya. Yang satu negatif, yang satu positif. Nah, kalau ada seperti ini ingat ya langkah-langkahnya. Kita cari selisihnya terlebih dahulu ya. 260 kita kurang dengan 38. Ingat namanya selisih yang besar dikurang yang kecil. Nah, nanti tandanya mengikuti bilangan yang lebih besar nih. Mana nih yang negatif?
atau yang positif yang lebih besar? Iya, yang lebih besar adalah 260 ya dibandingkan 38. Nah, karena ini lebih besar, maka tandanya mengikuti bilangan yang lebih besar ya. Maka hasilnya adalah negatif. Oke, ini kita kurangkan aja teman-teman. Yaitu 260 kita kurang dengan 38. Berapa nih? 0 nggak bisa ya dikurang 8, kita pinjam 1 ini jadi 5, maka ini ditambah sama 10 ya, jadinya 10. Nah 10 dikurang 8 jadinya 2, 5 dikurang 3 jadinya 2, ini turun 2-nya 2. Oh jadinya bagus nih teman-teman, yaitu hasilnya adalah negatif 222. Nah seperti ini teman-teman. Seperti itu ya, jangan sampai lupa urutan pengerjaannya pada saat operasi campuran bilangan bulat. Oke? Oke, friend, kita lanjut ke materi selanjutnya nih, yaitu operasi campuran berbagai bilangan ya. Nah, nanti ada bilangan berpangkat dan akar nih gitu. Nah, lalu gimana nih urutannya nih ya? Nah, kita lihat nih urutan untuk operasi campuran berbagai bilangan ya. Oke, kita lihat di sini kita utamakan yang pertama adalah tetap yang tanda di dalam kurung ya. Ya, oke, bilangan di dalam kurung ya, operasi dalam kurung kita dahulukan. Oke, yang kedua kita dahulukan perpangkatan terlebih dahulu atau akar dari bilangan ya. Oke. Nah, baru dahulukan perkalian dan pembagian, lalu yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau yang tadi cuma ada perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan ini ditambah sama perpangkatan atau akar ya. Nah, oke. Oke, tapi kita contohnya langsung ke materi soal TPS yang keluar ya di UTBK. Oke. Kita lihat nih contoh soal UTBK seperti apa. Nah, seperti ini nih teman-teman. Nah, ini contoh pertama ya. Jadi kalau kita lihat nih langsung aja kita bahas ya. Operasi tanda seperti ini ya, ada bulat dan tanda silang. Pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan sebagai berikut nih. Jadi A dengan operasi yang seperti ini, lalu dengan B, yaitu artinya sama dengan 4 dikurang ya B ditambah 4 dikali A. Nah, kita mengikuti ini nih sama dengannya. Nah, hasil atau nilai dari 5 tanda operasinya seperti ini dalam kurung 4 operasi 3 ya. Nah, adalah berapa nih teman-teman? Oke, kalau ada seperti ini kita dahulukan apa nih yang di dalam kurung terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kita kerjakan dulu yang ini nih teman-teman. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat kita dahulukan yang ini nih teman-teman. Oke. Maka kita cari 4 operasinya seperti ini. 3. Nah, ini sama dengan apa nih teman-teman? Oke, kita ikutin ya. Di sini ada 4 terlebih dahulu, 4 dikurang B-nya. Nah, B-nya adalah yang sebelah kanan ya, teman-teman. Nah, berarti ini sebelah kanannya adalah 3 ditambah 4. Nah, dikali A-nya. A-nya sebelah kiri nih, teman-teman, yaitu 4. Lalu kita langsung aja, berarti ini 4 dikurang dalam kurung dulu ya. Berarti ini kan hasilnya 7 nih. 7 dikali 4. Nah, karena ada operasi perkalian, kita dahulukan ya perkalian. Maka 4 dikurang berapa nih? 7 kali 4 adalah 28. Nah, kalau ada seperti ini, ingat ya, ini bisa kita ubah sebenarnya 4 ditambah sama negatif 28. Nah, penjumlahan yang berbeda tanda, maka kita cari selisihnya terlebih dahulu. Jadi 28 dikurang 4 nih teman-teman. Nah, tandanya mengikuti yang lebih besar ya. 4 sama 28 gedean 28. Maka hasilnya negatif ya. Oke. Nah, oke. Maka kita kurang nih. 28 dikurang 4 ya. Jadinya adalah 24. Nah, hasilnya negatif 24. Nah, jadi hasil yang ini adalah negatif 24 nih teman-teman. Ini negatif 24. Oke, selanjutnya maka kita cari ya. Kita tulis di sini ya teman-teman. Tinggal 5 operasi negatif 24. Nah, kita ikuti lagi nih ya, yang seperti ini ya, operasinya mengikuti ini sama dengannya. Oke, kita langsung aja 4
dikurang B-nya adalah yang sebelah kanan ya, yaitu negatif 24 ditambah 4. Nah, dikali A-nya. A-nya adalah yang sebelah kiri ya, berarti dikali 5 nih teman-teman. Oke, langsung aja kita dahulukan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, ini berbeda tanda, maka kita cari selisihnya dulu nih. Selisihnya berarti 24 dikurang 4. Nah, tandanya mengikuti yang lebih besar nih ya. Nah, 24 tambah 4 lebih besar 24 ya. Karena 24 adalah tandanya negatif, maka hasilnya adalah negatif. Oke, kita langsung aja. Berarti 24 dikurang 4, 20 ya. Maka hasilnya negatif 20. Nah, tinggal kita kali 5. Oke, kita dahulukan operasi perkaliannya dulu ya. Nah, ini negatif dikali positif, maka hasilnya adalah negatif 100 ya. Nah, oke, berarti sama dengan, nah ingat ya tadi ada operasi ketemu bilangan negatif. Jadinya operasi penjumlahan ya. Nah, berarti jadi positif atau dijumlah 100. Nah, oke. Maka jadinya 4 ditambah 100 adalah 104 teman-teman. Nah, ini jawabannya 104 ya, yang E nih teman-teman. Seperti itu. Nah, kita ke contoh yang selanjutnya ya, contoh yang kedua ya. Nah, ini kita geser terlebih dahulu. Oke. Contoh yang kedua seperti apa? Kita lihat. Oke, teman-teman, contoh yang kedua seperti ini. Nah, ini soal UTBK ya. Kita langsung aja nih, kita JWB ya, kita jawab. Nah, jadi ini operasinya tandanya seperti ini nih ya, seperti tanda pagar. Oke. Nah, ini menyatakan operasinya sama dengan A ditambah 2 dikurang B ya dalam kurung dikuadratkan. Nah, dikurang C kali D. Maka nilai dari 1 pagar min 2 pagar min 3 pagar 4. Oke, kita tulis ulang terlebih dahulu ya. 1 pagar negatif 2 pagar negatif 3 pagar 4. Oke, kita langsung ikutin aja ya. Berarti ini satunya adalah A-nya 1 ditambah 2 dikurang B-nya adalah negatif 2 ya. Nah, lalu dikurang C kali D. C-nya adalah negatif 3 dikali D-nya 4. Ini kuadratnya ketinggalan, mohon maaf. Oke, teman-teman urutannya ingat ya, kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau ada apa namanya? Operasi ya negatif ketemu bilangan negatif ya. Nah, operasi pengurangan ketemu bilangan negatif, maka ini jadinya penjumlahan. Berarti 2 ditambah 2 dikuadratkan. Oke. Nah, ini ya kita tulis ulang dulu aja, negatif 3 dikali 4. Nah, maka sama dengan 1 ditambah berapa nih? 2 tambah 2 adalah 4 kuadrat. Nah, dikurang negatif 3 dikali 4. Oke. Nah, sama dengan ini 1 ya. Nah, ingat ya kalau ada seperti ini kita dahulukan perpangkatan. Berarti ditambah 16. Nah, baru ini ya negatif kali positif. Maka hasilnya negatif 12. Nah, oke kita lanjut ke sebelahnya aja ya. Nah, ini sama dengan, nah kalau ada seperti ini ya berarti dahulukan yang sebelah kiri ya. 1 ditambah 16 berarti 17. Nah, dikurang sama bilangan negatif. Nah, kalau dikurang sama bilangan negatif berarti jadi ditambah 12. Oke. Langsung deh. Berarti 17 ditambah 12 adalah 29. Nah, ini teman-teman hasilnya adalah positif 29 yang E ya. Oke, seperti itu contoh soal dari saya dan materi. Semoga kalian paham ya. Kalau masih lupa diulang-ulang lagi aja dan semoga semangat latihan ya. Bagaimana friend pembahasan yang telah kakak jelaskan? Semoga dapat dipahami ya. Kalau belum jelas, silakan diulang lagi videonya atau sering-sering latihan. Makin banyak diulang dan sering latihan, kalian makin bisa menyelesaikan soal-soal matematika. Oke? Agar tidak ketinggalan soal-soal berikutnya, silakan subscribe channel Kak Udi.
Demikianlah yang dapat kakak jelaskan. Cukup ya. Dadah.